Shalom Bapak Ibu sekalian, kekasih-kekasih Kristus. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Percaya bahwa ketika kita melayani ya, ada sukacita besar yang senantiasa membutuhkan kita untuk melakukan pelayanan Tuhan. Kalau suara saya agak gesal-gesal, itu karena saya juga hampir ini akhirnya demam juga, tapi saya bilang Tuhan mampukan saya untuk melayani. Amin. Biar setiap kita juga boleh seperti itu. Tuhan, ini hidup kami. Tuhan pakai itu kemuliaan nama Tuhan. Sungguh besar setia Tuhan nyata di sepanjang hidup kita. Kalau kita boleh kilas balik, mungkin belum lama rasanya kita mendengarkan trompet tahun baru membuka awal tahun 2023. Tapi pada saat ini tidak terasa. Pada akhirnya kita akan kembali mendengarkan trompet itu lagi untuk membuka awal tahun 2024. Tapi sungguh sepanjang tahun ini kita boleh lihat betapa Allah luar biasa, betapa Allah begitu baik bagi setiap kita, betapa Allah begitu rancangannya dan rancangan sempurna bagi setiap kita. Tahun ini juga saya merasakan bahwa betapa Allah menyertai gitu. Sehingga ketika saya berkilas balik, oh iya ya, perjuangan yang lalu-lalu itu menghasilkan kemenangan pada hari ini. Amin. Biar kekuatan dari Tuhan sekali lagi semangat, tetap semangat dalam menjalani kehidupan kita. Karena kita tahu ada Allah yang luar biasa. Sungguh besar setiamu Tuhan.
kehadiratmu itu jauh lebih berharga dibandingkan hari-hari di tempat lain. Hari-hari ketika kami menaikkan ucapan syukur di hadapanmu adalah hari-hari yang luar biasa, hari-hari yang penuh anugerah, hari-hari di mana kami masih diberikan kesempatan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Pagi hari ini setiap umat Tuhan memiliki kerinduan yang dalam untuk menyembah Engkau lebih dalam lagi, untuk menaikkan pujian di hadapanmu lebih naik lagi. Seperti Daud yang bermazmur, kami juga mau bermazmur untukmu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Segala puji dan hormat dan syukur kami naikkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Oke, ya, kita masih bisa belajar bagaimana kita merayakan kelahiran Kristus, kelahiran Yesus Kristus ya. Amin. Ada sukacita Natal bagi setiap kita, karena Tuhan lahir untuk kita. Dia juga mati buat kita, bahkan Dia bangkit untuk kita semua. Amin. Amin.
Yes. Ya, percayalah bahwa setiap kehidupan kita Tuhan mau pakai untuk kemuliaan Bapa Tuhan. Ya. Kemarin hari ini hari Sabtu, saya bersyukur sekali nggak tahu gitu bahwa ternyata saya pikir kan saya itu kan biasanya mobile gitu. Ada aja yang dikerjain hari lepas hari. Kemarin saya pikir 2 hari ini kayaknya pengen tiduran aja deh, pengen istirahat gitu kan. Karena begitu banyak sepanjang hari ini Natal di sekolah, mimpin Natal di sekolah. Kemudian kemarin harus gantiin pimpin Natal juga di salah satu mall besar di Jakarta Barat sama sekolah. Dan kemudian hari ini kan harus melayani juga. Dan kemarin saya pikir mau istirahat aja, tetapi enggak. Siang-siang suami saya dapat telepon, abang, kakak sama Mas untuk datang. Kita mau berdoa penyerahan kayak rumah gitu ya. Saya pikir ternyata sungguh gitu loh, bahwa ketika Tuhan mau pakai kita, ya kasih hatimu, kasih hidupmu, Tuhan pakai. Akhirnya kami datang malam. Saya bersyukur sekali, Marcel ambil bagian sebagai gitaris, saya ambil bagian sebagai sekaligus baca renungan, dan abang ambil bagian juga sebagai pemuji gitu. Dan kami sungguh merasakan ada hadirat Tuhan pada malam hari itu. Dan puji Tuhan kalau Ibu Gembala di tempat ini, Bapak Gembala, dulu selalu menyiapkan kami para pelayan untuk berani gitu ya. Pada waktu itu saya harus merapi rumah itu gitu. Tapi saya percaya bahwa Tuhan memberikan kuasa yang sama bagi setiap kita. Anak-anak Tuhan diberikan kuasa. Ya percaya, kita harus percaya diberikan kuasa. Setelah itu saya mau merapi dan di pujian. Dan percayalah Bapak Ibu, jangan pernah cerita-cerita masa lalu itu mengintimidasi kita. Tolak dalam nama Tuhan Yesus, semua beres ya, sehingga kita boleh berkenan di hadapan Tuhan dan kuasa Tuhan itu boleh kita miliki. Amin. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, saya tahu gitu, mungkin sahabat saya juga pada pagi hari ini sudah datang kembali. Tuhan berkati ya Kak. Percayalah bahwa musim-musim berlalu, tapi Tuhan akan pelihara hidup kita ya. Kasih dan setia Tuhan itu tidak akan pernah layu dalam hidup kita. Kadang-kala kita pikirnya terlambat, tapi tidak terlambat Bapak Ibu. Ada waktu yang tepat Tuhan berikan bagi setiap kita. Amin. Sebentar kita akan masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita naikkan pujian ini. Semusim berlalu, terima kasih Tuhan. Izinkan kami untuk menikmati musim-musim kehidupan kami dengan kekuatan daripada Tuhan, pemeliharaan daripada Tuhan hari lepas hari. Haleluya. Musim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Rasakan itu kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan
Kami senantiasa kagum akan kasih-Mu, akan kebaikan-Mu, pertolongan-Mu, penyertaan-Mu sampai dengan hari ini. Kami menyadari tanpa Tuhan, maka hidup kami akan sia-sia. Tanpa Tuhan, kami tidak tahu apa yang akan terjadi bagi masa depan kami. Tetapi sampai dengan hari ini, jika kami ada dan kami boleh menikmati berkat-berkat Tuhan, kami tahu itu adalah campur tangan Tuhan dan kebaikan Tuhan yang terus-menerus Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak buat pagi hari ini kembali kami boleh beribadah. Kami bersyukur Tuhan, ini menjadi sebuah kesempatan bagi kami kembali untuk mendengar akan firman Tuhan. Sebab firman itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami. Kami mau senantiasa dipimpin dan dituntun oleh firman Tuhan. Sebab pada saat kami memahami dan mengerti akan firman Tuhan, dan kami menjalani hidup kami di dalam firman-Mu, maka hidup kami akan senantiasa berbahagia, dan kami akan menikmati banyak anugerah dan berkat yang Tuhan sediakan bagi setiap kami. Oleh sebab itu Bapa, saat ini kami minta biar Tuhan membuka hati kami, mencelikan mata rohani kami, supaya kami sungguh-sungguh mengerti dan memahami kebenaran yang kami dengar pada pagi hari ini. Urapi setiap kami juga hamba-Mu yang menyampaikan isi hati Tuhan. Kami tahu Tuhan, tanpa pekerjaan daripada Roh Kudus dan pekerjaan daripada firman Tuhan di tengah-tengah kami, maka kebenaran yang kami dengar hanya menjadi sebuah pengetahuan. Tetapi hari ini Tuhan, kami mau sungguh-sungguh firman itu menjadi rema, menjadi daging dalam hidup kami, dan hidup kami boleh diubahkan dan senantiasa menghasilkan buah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Setiap kita yang siap dan rindu untuk mendengarkan firman Tuhan, mari bersama-sama katakan amin. Kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa ya. Tuhan itu baik. Tuhan mengasihi setiap kita. Tidak terasa ya, tadi WL katakan bahwa kita sebentar lagi akan mengakhiri tahun 2023, Bapak Ibu Saudara ya. Masih ada berapa hari Bapak Ibu ya? Karena kalau mau dipikir, beberapa orang yang tadinya pengen merayakan Natal ya, ada beberapa gereja yang sudah merayakan Natal di awal dan pertengahan dari bulan ini. Tadinya ingin merayakan Natal, tapi gak sempat merayakan Natal karena sudah dipanggil Tuhan di luar. Jadi kita bersyukur sampai dengan hari ini, kalau Tuhan masih memberikan kesempatan kita juga beribadah pada minggu pagi ini, semuanya adalah sebuah kesempatan dan anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Oleh sebab itu kita jangan menyia-nyiakan kesempatan itu. Waktu kita beribadah pada hari Minggu pagi ini bukan sekedar rutinitas dan kegiatan atau ritual rohani kita saja. Amin. Tapi setiap kali kita beribadah pada hari Minggu ini khususnya, kita mau berjumpa dengan Tuhan. Kita mau mendengar suara Tuhan, apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Dan waktu kita sudah mendengar, Tuhan rindu untuk kita menjadi pelaku-pelaku daripada firman Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, berbahagialah mereka yang bukan saja mendengar, tapi melakukan firman Tuhan. Oke, Bapak Ibu Saudara, hari ini saya akan men-sharingkan firman Tuhan dengan tema yang diberikan kepada saya, yaitu mengakui dan mengajarkan bahwa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Saya sudah lihat bahwa beberapa minggu ini kita bicara tentang Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jadi pastikan di bulan ini ya Bapak Ibu Saudara, jangan goyah imannya. Kita sudah betul-betul memahami bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada Tuhan, tidak ada Juru Selamat di dunia ini, hanya di dalam Yesus Kristus. Amin. Jadi jangan sampai setelah kita sudah mendengar kebenaran hari ini, kita menggadaikan iman kita. Masih banyak orang yang sudah tahu bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Juru Selamat, tapi masih bisa tergoda untuk menggadaikan imannya kepada Tuhan. Baik itu melalui pernikahan, baik itu masalah posisi atau kenaikan jabatan, dan banyak hal kita senantiasa meremehkan anugerah yang Tuhan sudah berikan bagi setiap kita. Tapi biarlah pada minggu-minggu ini
kebenaran yang sudah disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan yang diurapi oleh Tuhan, biar itu sungguh-sungguh termeterai dalam hati dan pikiran kita. Oh, tidak ada keselamatan yang bisa kita dapatkan hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Oke, sebelumnya mari kita akan baca firman Tuhan, karena kita percaya firman Tuhan adalah kebenaran yang akan memerdekakan kita. Di dalam Matius pasal yang ke-16, Bapak Ibu Saudara, dari ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-20. Matius 16 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-20. Sebelumnya apa perlu saya memperkenalkan diri ya? Karena udah hampir lama juga ya saya nggak ada di bersama-sama di tempat ini. Ya oke ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Gembala, Ibu Sri Kucorowati yang sudah mengundang saya untuk menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Sebelumnya Pak almarhum Christian Leper ini adalah pendeta pembina saya. Jadi sebenarnya ini merupakan sebuah kesempatan anugerah yang diberikan kepada saya untuk bisa melihat bahwa jemaat GBT Villa ini semakin Tuhan pakai, Tuhan urapi ya, melalui pengembalaan daripada Ibu Sri Kucorowati. Karena biasanya kan nggak mudah bagi seorang istri gembala untuk melanjutkan kepemimpinan daripada suaminya Pak Christian Leper ya, yang memiliki karismatik, seorang yang karismatik, yang punya karisma luar biasa dalam penggembalaan. Dan tapi kita lihat pengurapan itu turun kepada Ibu Sri sebagai gembala GBIT Villa. Terima kasih Bu ya sudah mengundang saya. Nah, ada istilah kata-kata kenal maka tak sayang, maka saya perkenalkan diri saya. Nama saya Pendeta Ferdinand R. Polii. Saya menggembalakan di GBI. Tempatnya sekarang sudah yang tempat yang baru, sudah berapa bulan ya, hampir 1 tahun sih sepertinya. Saya berada di Kalideres, yaitu tempat di Kompleks Duta Indah Alfa 1. Jadi seberang daripada Hari-Hari Pasar Swalaya. Di situ gereja yang Tuhan percayakan untuk digembalakan pada hari-hari ini. Ya itu saja perkenalan saya. Kemudian saya bersama dengan istri yang senantiasa mendampingi untuk menjadi pendoa syafaat bagi saya. Namanya Ibu Ana. Boleh berdiri Bu? Ya, ini dia istri saya. Oke, terima kasih. Ya, hari ini Bapak Ibu Saudara, kita bicara tentang mengakui dan mengajarkan bahwa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam Matius 16 ayat 13 sampai 20. Saya akan baca ayat yang ke-13. Nanti Bapak Ibu Saudara baca yang ke-14 dan kita akan berganti-gantian sampai dengan ayat yang ke-20. Amin. Karena saya percaya firman itu harus kita ucapkan, dan waktu kita mengucapkan firman itu berkuasa untuk melakukan seperti yang difirmankannya. Oke, ayat 13. Judul perikopnya adalah pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Yang mereka ada yang mengatakan Yohanes, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia, salah seorang dari para nabi. Ayat 15. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, yang hidup. Kemudian, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Ayat 20. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Bapak Ibu Saudara, suatu hari Yesus setelah murid-muridnya pergi memberitakan Injil, menyatakan kuasa Tuhan, kerajaan Tuhan.
pada suatu hari dia bertanya kepada murid-muridnya. Pertanyaan Yesus sederhana kepada murid-murid. Dia berkata begini, menurut kata orang, siapakah aku? Nah, waktu murid-murid itu ditanyakan, mereka berpikir, mereka kayaknya dengar ada beberapa orang banyak yang mengatakan begini, bahwa Yesus itu adalah nabi, salah satu dari seorang nabi, atau dia adalah Elia, atau dia adalah Yohanes. Dan masih banyak orang berpikir tentang siapakah Yesus itu, ya. Dan pertanyaan kedua yang Yesus ajukan kepada murid-muridnya, dia berkata begini. Itu perkataan orang tentang dirinya. Dan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, tetapi menurut kamu, siapakah aku? Wah, semua diam, Bapak Ibu Saudara. Pada saat diam, tiba-tiba ada seorang murid yang berani, yang setiap kali kalau dia punya ini karakter adalah karakter, kalau di foto karakter zaman sekarang ini warnanya merah. Warnanya merah maksudnya apa? Dia pemberani. Dia senantiasa tampil maju. Dia nggak berpikir panjang lebar, ngomong dulu, nanti baru berpikir. Ya begitu. Ada yang tipe-tipe karakter manusia kan berbeda-beda. Ada yang merah, ada yang hijau, ya ada yang kuning, ada yang ungu. Atau ada yang dikatakan cermat, ada yang melankolis, ya. Ada yang misalnya dia sebagai pemimpin. Jadi karakternya berbeda-beda. Nah, Petrus dengan berani dia berkata begini, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Wah, itu sebenarnya merupakan jawaban yang mewakili dari beberapa murid yang mungkin gak berani ngomong, ya. Tapi Petrus dengan berani mengatakan bahwa engkau adalah Mesias. Dan apa yang dikatakan Yesus tentang jawaban daripada Petrus? Yesus berkata begini, bahwa itu bukan perkataan dari manusia, tapi ini adalah perkataan dari Bapa di surga sendiri melalui hidup. Jadi Bapak Ibu Saudara, di sini melalui pertanyaan Yesus ini kepada murid-muridnya bukan berarti Tuhan tidak tahu siapa dirinya. Ya, sehingga Yesus harus bertanya kepada murid-muridnya dan menurut pendapat orang tentang dirinya, siapa saya. Tapi bukan berarti Tuhan tidak mengenal siapa dia. Tapi Tuhan mau bertanya atau dalam hal ini mengajarkan sesuatu kepada murid-muridnya akan betapa pentingnya pengakuan yang diucapkan dari mulut kita. Amin. Jadi pengakuan atau pernyataan iman yang kita ucapkan melalui mulut kita ini adalah sesuatu hal yang penting. Dan pernyataan yang kita ucapkan dengan iman, apalagi diilhami oleh Tuhan sendiri, berasal dari Tuhan sendiri, atau yang disebut zaman sekarang sebagai pewahyuan daripada Tuhan, maka ini adalah sesuatu hal yang dampaknya luar biasa. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat tema yang diberikan pada hari ini, pengakuan, mengakui, ini adalah sesuatu hal yang penting untuk kita ucapkan, untuk kita pahami. Jadi kita mengucapkan sesuatu karena kita mengetahui atau memahami tentang kebenaran itu. Jangan sampai kita cuma ikut-ikutan bilang, oh ya kita ke gereja, ayo kita ke gereja setiap hari Minggu karena saya ini KTP-nya orang Kristen. Jadi kalau orang Kristen harus hari Minggu ke gereja. Kalau gereja ada komsel, kita harus pergi ke komsel karena itu disuruh oleh Bapak atau Ibu Gembala. Nah, jangan sampai kita hanya sekedar ikut-ikutan. Kekristenan kita hanya karena kita bilang, oh itu karena kata orang, kata hamba Tuhan, kata pendeta, kata gembala. Tapi kita gak sungguh-sungguh mengenal siapa yang kita sembah. Kita tidak mengenal siapa yang kita layani. Kita tidak tahu siapa Tuhan yang sebenarnya, yang memberikan anugerah keselamatan bagi setiap kita yang percaya dan mengaku dengan mulut kita. Amin. Jadi betapa pentingnya pengakuan itu. Sampai Yesus memuji pengakuan daripada Petrus dan mengatakan itu bukan dari manusia, tapi itu dari Bapa di sorga yang memberikan pengetahuan itu kepada Petrus. Ya. Jadi di sini penting sebuah pengakuan untuk menunjukkan iman
murid-murid itu kepada Yesus. Ya, nah oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara saya akan bagikan ada 3 hal ya. Mengapa yang pertama, mengapa kita perlu pengakuan dan pengajaran bahwa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian juga yang kedua yang perlu kita juga pahami adalah bagaimana cara mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jadi setelah kita tahu, kita harus tahu bagaimana caranya kita mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan yang ketiga yang perlu kita juga tahu adalah mengajarkan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Amin. Jadi poin pertama dulu, mengapa kita perlu pengakuan ya dan pengajaran bahwa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu Saudara, pengakuan itu adalah pernyataan iman kita kepada Tuhan. Jadi waktu kita mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, itu adalah pengakuan atau pernyataan iman yang kita ucapkan kepada Tuhan. Ya, nah, beberapa gereja, Bapak Ibu Saudara, ada yang disebut mengucapkan pengakuan iman rasuli. Nah, kalau GBI ada pengakuan iman khusus ya, rasuli juga, tapi nggak seperti gereja lama. GBI punya pengakuan iman yang khusus. Salah satunya mungkin diucapkan kalau pas ada hari-hari khusus ya. Mungkin seperti Paskah, nah itu perlu juga diucapkan tentang pengakuan iman GBI. Ya, nah saya tidak akan menjelaskan secara panjang lebar tentang pengakuan iman GBI, tapi di sini kita perlu pengakuan karena pengakuan itu adalah pernyataan iman kepada Yesus dan bukti pengenalan kita akan Tuhan. Nah, Yesus menyatakan kepada Petrus bahwa Petrus adalah orang yang berbahagia. Setelah apa? Setelah dia mengakui bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jadi waktu kita mengakui dengan iman, dengan percaya, ya waktu pengakuan kan tentunya kita berdiri dengan tegak ya. Tidak mungkin kita sambil cubit-cubitan, sambil berisik, terus kayak anak kecil gitu ya. Kita ganggu sebelah dan kita sambil mengucapkan pengakuan iman, tidak. Tapi waktu kita mengucapkan pengakuan iman di hadapan Tuhan, kita berdiri tegak, kita menyatakan iman kita kepada Tuhan, dan itu membuat kita menjadi orang-orang yang berbahagia di hadapan Tuhan. Sini Yesus mengatakan bahwa pewahyuan yang didapatkan oleh Petrus itu tidak semua menerimanya atau bisa dimiliki oleh semua orang. Tapi pengakuan yang diucapkan Yesus, diucapkan oleh Petrus, ini adalah sebuah anugerah, sebuah kebenaran yang diberikan kepada orang-orang yang Tuhan percayakan untuk menyatakannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, di tengah miliaran manusia yang ada di bumi ini, jika engkau hari ini mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Juru Selamat pribadi dalam hidup saya, itu adalah sebuah anugerah yang Tuhan berikan baginya. Ya, karena untuk mendapatkan keselamatan kita butuh anugerah. Dan waktu kita mempercayai apa yang Tuhan sediakan bagi kita, maka disitulah kita mendapatkan keselamatan. Jadi keselamatan itu adalah sebuah anugerah. Bukan karena perbuatan baik, bukan karena usaha untuk kita dapat mengenal Tuhan atau berkenan di hadapan Tuhan. Itu semua tidak akan bisa membuat kita mendapatkan keselamatan yang daripada Tuhan. Dan jika hari ini kita beribadah pada hari Minggu untuk menyatakan iman percaya kita kepada Yesus, dan tema khotbah hari ini untuk menguatkan iman setiap kita bahwa sungguh-sungguh Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi dunia ini, maka kita tidak akan mudah digoyahkan oleh banyak hal yang akan terjadi di masa yang akan datang. Jadi di sini yang pertama, pengakuan adalah sebuah pernyataan iman. Pernyataan iman itu tidak akan bisa menggoyahkan kita. Jadi jangan sampai cuma sekedar ikut-ikutan. Tapi pengakuan yang kita ucapkan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan harus lahir dari pemahaman yang baik dan benar tentang Tuhan. Itu diwahyukan kepada setiap kita, ya. Dan yang kedua, yang penting pengakuan iman juga akan menyelamatkan kita.
Kalau yang pertama, pengakuan itu adalah penyataan iman dan bukti pengenalan kita kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka yang kedua, pengakuan iman akan menyelamatkan setiap kita. Mari kita lihat di dalam Roma 10 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Roma 10 ayat 9 sampai dengan 10. Bisa ditampilkan ayatnya? Oke, saya akan baca ya. Bapak Ibu juga bisa baca. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu. Roma 10 ayat 9 sampai 10. Oke. Gak apa-apa ya. Oke, saya baca sekali lagi. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Terus ayat yang ke-10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi saya katakan tadi bahwa pengakuan iman itu menyelamatkan hidup kita. Karena kita tidak cukup hanya percaya dalam hati. Amin. Karena tadi Alkitab ayat firman Tuhan mengatakan bahwa kalau kita percaya dalam hati, kita akan dibenarkan. Tapi waktu kita mengaku dengan mulut, maka kita akan diselamatkan. Jadi ini satu paket, sama seperti mata uang. Ya, yang misalnya mata uang itu kan ada dua sisi, tapi dia juga memiliki nilai. Nilai uangnya misalnya 100.000. Sisi yang satu gambarnya beda, sisi yang lain gambarnya berbeda. Jadi ini merupakan sebuah hal yang tidak dapat dipisahkan. Waktu kita mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, kita percaya dalam hati bahwa Yesus telah dibangkitkan dari antara orang mati, di situ kita dibenarkan dan diselamatkan. Jadi jangan cuma percaya dalam hati, Bapak Saudara. Banyak orang kita cuma percaya, doa pun semuanya dalam hati. Jadi kalau doa semuanya diem gitu ya. Tapi ada waktu-waktunya di mana kita harus berkata-kata, mengucapkan dengan suara yang bisa didengar oleh telinga kita. Demikian juga pengakuan. Pengakuan itu tidak bisa hanya sampai di diam, enggak. Tapi pengakuan itu harus diucapkan dengan suara yang lantang. Aku percaya kepada Allah Bapa, Khalik langit dan bumi. Nah, seperti itu. Itu kan pengakuan iman. Aku percaya bahwa Yesus Kristus datang sebagai manusia, mengambil rupa menjadi manusia, tinggal bersama-sama dengan manusia. Dia adalah firman Allah. Itu adalah pengakuan kita yang kita ucapkan. Dan pengakuan itu berharga, karena pengakuan itu akan menyelamatkan hidup kita. Ya, makanya Bapak Ibu Saudara, di akhir zaman kalau mungkin sudah terjadi juga ya di beberapa tempat, setiap kali orang Kristen yang memiliki iman percaya kepada Yesus, oleh orang-orang yang mau supaya mereka meninggalkan imannya, mereka akan ditodong mungkin dengan pedang dan disuruh mengatakan begitu, cepat kamu katakan bahwa kamu tidak mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, suatu saat kita nggak tahu ya apa yang akan terjadi ke depan. Tapi beberapa orang di negara belahan yang jauh daripada kita sudah mengalami peristiwa itu. Kalau pengakuan itu nggak penting, nggak perlu orang sampai mengatakan ada pedang di leher dan mengatakan supaya menyangkal imannya. Jadi betapa pentingnya pengakuan. Tapi waktu kita sekalipun ada pedang di leher kita, pilihannya antara hidup atau mati, tapi kita harus tetap percaya. Amin. Bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Pengakuan iman kita diperhitungkan oleh Tuhan. Ya. Oke.
Jadi di sini kita melihat bahwa pengakuan adalah menyelamatkan hidup kita, dan pengakuan itu adalah sesuatu hal yang penting. Yang ketiga adalah sebab tanpa pengakuan dan pengajaran yang benar bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka kita akan mudah disesatkan, bahkan menjadi murtad. Perlunya Bapak Ibu Saudara, sekalipun ini sebuah hal yang klasik, makanya waktu saya dipercayakan untuk membawakan tema khotbah yang demikian, mungkin kita sudah tahu mengenai hal ini, tapi hal ini perlu diingatkan, di rewind ya, terus diulang-ulang pemahaman kita bahwa sungguh-sungguh Yesus adalah Tuhan. Karena bukan menjadi jaminan Bapak Ibu Saudara sudah Kristen sejak lahir, ikut sekolah minggu, nyanyi-nyanyi, melayani di gereja, tapi bisa jadi Bapak Ibu Saudara menolak iman percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pada waktu dewasa. Itu bisa dan banyak terjadi. Saya sudah melihat mereka yang sudah dari sekolah minggu, sudah rajin, sudah melayani Tuhan, tapi pada akhir hidupnya dia bisa menolak imannya kepada Tuhan. Nah, ini adalah sesuatu hal yang merugikan. Saya percaya melalui kebenaran hari ini yang diberikan oleh Ibu Gembala membuat setiap jemaat punya keyakinan iman yang kokoh. Amin. Keyakinan iman yang kuat, tidak tergoyahkan. Sekalipun tawaran, cobaan, godaan yang diberikan iblis untuk menggoyahkan iman kita, itu tidak bisa menggantikan akan kasih Tuhan yang sudah kita terima. Amin. Dan kita sudah percayai. Jadi di sini tanpa pengakuan dan pengajaran yang benar, kita mudah untuk disesatkan. Tidak ada jaminan, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara tidak akan pernah jatuh. Tidak ada jaminan. Yang bisa membuat kita dijamin adalah waktu kita sungguh-sungguh mengakui dan menerima pengajaran tentang Yesus adalah Tuhan, dengan sungguh-sungguh mempercayai dan melakukannya. Amin. Nah, Yohanes 4 1 Yohanes 4 ayat 2 dan 3, mari kita akan baca. Nanti juga tolong ditampilkan. Demikian juga nanti ayatnya adalah 1 Yohanes 4 ayat 14 dan 15. Jadi ayat 2 dan 3 dulu, baru ayat 14 dan 15. Oke, ayat 2 dan 3 dulu. 14, masih pasal 14 ayat 2 dan 3. Oke, demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Ayat 3. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Mari kita baca lagi dalam ayat 14 dan 15. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi Juru Selamat dunia. Yaitu siapa? Yesus. Terus ayat 15. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia, dan dia di dalam Allah. Pentingnya pengakuan. Pengakuan tentang apa? Bahwa Yesus adalah anak Allah. Dan pengakuan tentang bahwa Yesus datang ke dalam dunia menjadi manusia. Karena kita lihat di akhir daripada akhir zaman ini, pengajaran yang akan membuat kita tidak memahami atau membuat kita ragu-ragu bahwa Yesus Kristus adalah juga manusia, ini akan terus. Ya, karena Alkitab sudah mencatat bahwa hal ini akan membuat orang Kristen juga lama-lama menjadi goyah. Jadi Bapak Ibu Saudara harus menyadari bahwa Yesus adalah Tuhan dan Yesus adalah manusia, 100% Tuhan, 100% manusia. Jangan bilang, oh ya dia Tuhan, ya udah dia Tuhan, tapi tidak mengakui bahwa dia datang menjadi manusia. Dan sudah banyak bukti di dalam Alkitab bahwa Yesus adalah juga datang mengambil rupa manusia. Dia hidup sebagaimana manusia. Jadi bukan waktu. Memang ada sisi di mana dia menyatakan dirinya sebagai Allah.
Tapi ada sisi dia juga menyatakan dirinya sebagai sungguh-sungguh manusia. Kalau enggak, buat apa dia dilahirkan dari rahim seorang perawan ya, yaitu Maria, kan manusia kan. Jadi dia harus mengambil rupa menjadi manusia. Dia tidak turun dari sorga dengan sendirinya udah jadi besar umur 30 tahun dan menyatakan diri sebagai manusia. Enggak, dia lewat proses kelahiran. Kelahiran itu gambaran dari kelahiran seorang anak manusia. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, karena di akhir zaman ini akan banyak pengajaran yang membuat kita disesatkan. Dan saya percaya melalui GBI Theophila ini pengajaran tentang doktrin tentang Kristus akan diajarkan dan membuat jemaat akan bertumbuh semakin kuat. Amin. Oke, jadi di sini mari kita menyadari bahwa Dia adalah Tuhan dan Dia juga adalah manusia, karena Tuhan mau datang ke dalam dunia mengambil rupa manusia, merasakan penderitaan sebagai manusia, dan juga pada akhirnya mati di atas kayu salib, sebab tidak ada yang mampu untuk menebus dosa manusia. Hanya Yesus yang mau datang kepada menjadi manusia dan mampu untuk mati di atas kayu salib. Tapi kematian tidak dapat menghalangi Dia, karena Yesus adalah kehidupan. Dia adalah kebangkitan dan kehidupan. Jadi kematian maut tidak dapat menjamah kehidupannya. 3 hari setelah Dia mati, Dia bangkit daripada kematian. Amin. Karena Dia adalah Tuhan. Oke, nah yang kedua adalah bagaimana cara mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua adalah, jadi bagaimana caranya supaya saya dapat mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan saya boleh diakui oleh Tuhan. Karena jangan sampai kita cuma ngaku sebagai orang Kristen, orang percaya, tapi di hadapan Tuhan kita tidak menjadi orang percaya seperti yang Tuhan mau. Yang pertama adalah mengakui dosa untuk menerima pengampunan dosa-dosa kita. 1 Yohanes 1 ayat 9. Bisa ditampilkan juga 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dosa Bapak Ibu Saudara adalah penghambat bagi setiap kita, sehingga doa-doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Bahkan dosa merupakan pemisah yang memisahkan hubungan kita dengan Tuhan. Jadi Tuhan datang untuk melenyapkan dosa, ya, untuk mengatasi dosa yang ada dalam kehidupan manusia. Jadi oleh sebab itu Yesus mau supaya setiap kita, waktu kita percaya kepada Yesus, maka Tuhan akan menebus segala dosa-dosa kita. Alkitab katakan begini, jika kita mengaku dosa kita. Jadi perlunya pengakuan dosa. Jangan lagi kita nggak berani ya dalam doa-doa kita nggak mengakui dosa kita. Karena Tuhan mau supaya setiap kita sebagai orang Kristen memiliki hidup yang punya integritas, punya kejujuran. Kalau kita berbuat dosa, kita tahu bahwa itu adalah sesuatu hal yang menyakitkan hati Tuhan, maka kita datang dalam doa pribadi kita. Kita bilang gini, Tuhan ampuni akan kesalahan saya. Tuhan ampuni akan dosa saya. Mungkin tanpa sengaja saya sudah menyakiti melalui perkataan saya, baik itu kepada anak, baik kepada teman-teman kita. Karena kan